Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya berada di Bangsal Witana, di daerah Trusmi ya teman-teman. Dimana awal mulanya adanya desa Trusmi. Oke, langsung aja kita bercerita tentang sejarah desa Trusmi. Jadi di era sekarang Trusmi itu sudah terbagi menjadi dua ya teman-teman. Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon. Dan untuk sejarahnya, dalam masa penyebaran agama Islam, Pangeran Cakrabuana beserta sang istri Nyimas Kencana Larang di Kedatonya mengundang putranya Pangeran Arya Carbon guna untuk ditugaskan membabat hutan alas Tegal Alang-alang. Dan singkat cerita, beliau melaksanakan perintah sang ayah untuk berangkat di alas Tegal Alang-alang dan membuka wilayah di daerah tersebut. Dalam proses pengobatan hutan bersama prajurit Cirebon, banyak ditemui rintangan dari mulai hewan buas dan bangsa halusnya. Namun semua bisa dilewati karena kesaktian Pangeran Arya Carbon. Tapi halangan yang lebih besar akan datang. Di dalam alas Tegal Alang-alang ada sebuah peguron atau pedukuhan, adanya tokoh kesangyangan yang amat sakti, yaitu Ki Bangbangan. Beliau menghentikan kegiatan Pangeran Arya Carbon dalam membabat hutan dan bersitegang dengan Ki Bangbangan hingga terjalin pertempuran yang tidak terhindarkan. Memang berat sebelah Pangeran Arya Carbon agak kewalahan menghadapi Ki Bangbangan, karena Ki Bangbangan adalah tokoh kesangyangan dengan masyarakatnya yang mayoritas beragama kesangyangan. Pertempuran pun terus berlangsung dan pada akhirnya Ki Bangbangan kalah karena Pangeran Arya Carbon dibantu ayahandanya Pangeran Cakrabuana. Dan atas takluknya Ki Bangbangan, beliau memasrahkan putrinya Nyimas Cupluk dan wilayah hutan yang sudah dibuka menjadi lahan pemukiman penduduk setempat. Dengan tanah yang amat subur, ditanamin berbagai jenis tanaman, semuanya jadi dan tumbuh subur, hingga diberilah nama Pedukuhan Trusmi ini Pedukuhan Trusmi atau Desa Trusmi, yang artinya terus nyemi atau terus bertumbuh. Dan Ki Bangbangan masuk agama Islam beserta para santri dan rakyatnya teman-teman. Ki Bangbangan diangkat Baku Cirebon menjadi Ki Gede Trusmi dan Pangeran Arya Carbon menjadi Buyut Trusmi. Dan di wilayah Trusmi dibuatlah masjid dan pengguran guna untuk masyarakat sekitar belajar agama Islam dan beribadah hingga saat ini. Di wilayah Trusmi dibuatlah masjid dan pengguran guna untuk masyarakat sekitar dalam belajar agama Islam dan beribadah hingga saat ini, menjadi pemakaman umum untuk masyarakat umum dan para penggeden Trusmi. Dari hasil pernikahan Pangeran Arya Carbon dan Nyimas Cupluk dikaruniai seorang putra yang dinamai Bung Cikal. Bung Cikal itu sendiri adalah Siloka, orang tuanya Pangeran Arya Carbon, yang artinya bunga bambu persis seperti mahkota, yang harapannya Bung Cikal menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat Trusmi di masa depan. Pada masa remaja, Bung Cikal diajari kakeknya Ki Gede Trusmi agar olah kanuragan, berperang dengan berkuda. Makanya hingga zaman sekarang masyarakat Trusmi suka berkuda dan unjuk kebolehan pas acara memayu Buyut Trusmi atau ngunjung buyut. Di masa yang damai dan tentram ini nggak berlangsung lama ya teman-teman. Pada suatu hari di pengguruan Trusmi kedatangan tamu Ki Kuwu Cirebon II, yaitu Pangeran Cakrabuana. Beliau disambut baik oleh Pangeran Arya Carbon serta cucu dan menantu, juga besannya Ki Gede Trusmi dan para santri-santri di wilayah Trusmi. Di situ Pangeran Cakrabuana memberi nasihat dan pituah-pituahan syariat Islam, namun agak dibelokkan berbau ajaran kesangyangan. Namun di situ tidak berlangsung lama.
langsung dihentikan oleh Raden Tubagus Wirakarta yang kala itu yang memiliki perasaan tidak enak atas wilayah Babadan Pangeran Arya Charbon yaitu Trusmi. Sontak keluarga besar Trusmi kaget bukan kepalang atas perlakuan Tubagus Wirakarta dan diungkapkanlah ternyata yang datang adalah Kiku Cirebon palsu yang sejatinya adalah Ki Pucuk Umun. Lalu Ki Pucuk Umun langsung kabur lari tunggang langgang karena tahu bahaya jika melawan orang Trusmi, ditambah lagi Raden Tubagus Wirakarta, sosok sakti dari Pasai sebagai pendakwah dan mubalik yang lihai dalam ilmu perang. Disusul kedatangan Kiku Cirebon asli, berkat jasanya ini Raden Tubagus Wirakarta digelari Ki Gede Bleret. Bleret sendiri artinya dalam bahasa Kawi cepat tanggap dalam masalah yang menimpa Trusmi. Namun sayang atas kejadian ini, sebagai masyarakat ada yang meyakini ajarannya Ki Pucuk Umun ya teman-teman. Hingga sekarang di Trusmi ada keyakinan Islam abangan. Dan bisa dilihat dari kuncen-kuncen sini juga kadang bertelanjang dada teman-teman dengan selempangan kain putih. Oke lanjut. Dan Tubagus Wirakarta diangkat oleh Pangeran Cakrabuana untuk menjadi guru agama Islam di Pengguruan Trusmi, hingga digelari juga Raden Pasalaran. Karena nggak jarang Kiku Cirebon bertanya pada Raden Tubagus Wirakarta. Dan Raden Tubagus Wirakarta ini panjang ya teman-teman untuk kisahnya sendiri. Dan oke lanjut. Dan Nyimas Cupluk kadang untuk Nyimas Cupluk, sejarah untuk Nyimas Cupluk sendiri itu sembari menunggu sang suami pulang bertani, sang Pangeran Arya Charbon ya teman-teman. Beliau suka sekali menghabiskan waktu untuk melukis keindahan yang ada di alam pada sebuah kain, hingga kini turun menurun pada orang-orang Trusmi yang dikenal dengan batik. Jadi asal usul batik adalah dari kreativitas Nyimas Cupluk ya teman-teman. Dan Trusmi pada masa penjajahan VOC kedatangan tamu seorang pangeran dari keraton Kanoman. Beliau adalah Pangeran Alap-Alap beserta prajurit Kanoman. Beliau bertujuan ke Trusmi untuk bersembunyi dan mendalami ilmu kanuragan dan berperang dengan berkuda oleh Kiku Trusmi pada masa itu. Karena kala itu masyarakat terus terkenal dengan ilmu berperang dengan berkudanya. Juga menyatukan prajurit Kanoman dan Trusmi untuk melawan VOC. Dengan gagah berani Pangeran Alap-Alap melawan Belanda dengan memegang tombak Kiai Weling. Jadi di Trusmi itu masih ada tombak Kiai Weling ya teman-teman, dan tombak-tombak lainnya yang disimpan di rumah tua di samping kantor desa Trusmi Wetan. Oke lanjut. Jadi tombak Kiai Weling itu sangat panjang ya teman-teman. Kisah ini diabadikan dalam dari peperangan Pangeran Alap-Alap dari Kanoman ini teman-teman. Juga masyarakat Trusmi diabadikan dalam tarian Babak Yaso yang hingga sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Trusmi. Oke segitu aja cerita dari saya teman-teman. Nanti kita review situs Buyut Trusmi ini berkeliling-keliling ya teman-teman. Kita lihat-lihat. Jadi ini dari depan ya teman-teman, dari depan pintu masuk Buyut Trusmi. Kita keliling dulu Buyut Trusmi. Ukirannya bagus banget ya teman-teman. Assalamualaikum ya. Palong tempat pemandian
dan ini adalah bangsal Witana. Ya teman, dan ini masjid Iqamah. Ini di dalam masjid Iqamah teman-teman. Makanya sister agak gelap. Ya, kita lihat dikit teman-teman, keliling tempatnya mantap, masih asri, masih anu mungkin nih. Diam-diam kita video. Pak. Oh iya, sengaja Pak ya. Mantap. Nah, ini tempat apa ya teman-teman? Kita belum lihat di dalamnya. Di sini ada kitchennya, jadi nggak enak. Oh, kayak tempat buat nyepi ya teman-teman. Asli masih antik di sini. Aku nggak bisa buka kaca, di sini ada kitchennya. Ada bapak kitchen. Orang nggak ada. Oke, sekian lagi teman-teman, kita perjalanan di situs resminya. Nggak enak, ada pak kuncinya ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.